berperan merusak CCTV dalam kasus Brigadir J, bikin Komisaris Besar Agus Nurpatria dipecat Polri. Rabu 7 September 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria sebagai anggota Polri atas keterlibatannya dalam menghalangi penyelidikan kasus Brigadir J. Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari anggota kepolisian, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 7 September 2022. Selain sanksi PTDH, Hakim Kode Etik menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela dan sanksi penetapan khusus selama 28 hari dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 6 September. Sanksi ini telah dijalani oleh terduga pelanggar. Dalam putusannya, Hakim Kode Etik Polri secara kolektif kolegal menyatakan Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf T, dan pasal 10 ayat 1 huruf F Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Komisaris Besar Agus Nurpatria merupakan mantan Kepala Detasemen A Biro Pengawasan Internal atau Biro Paminal Divisi Propam Polri. Sebelumnya telah diberhentikan dari jabatannya pada 22 Desember dan dimutasi sebagai perwira menengah di Biro Pelayanan Markas Paminal Mabes Polri. Dedi mengatakan ada 3 peran Komisaris Besar Agus Nurpatria dalam perkara obstruction of justice, yakni melakukan pengerusakan CCTV yang ada di pos Satpam Duren 3. Yang kedua, di dalam melakukan olah TKP ada hal yang tidak profesional yang dilakukannya. Dan yang ketiga adalah pemufakatan bersama 6 tersangka lainnya yang melakukan penghalang-halangi pengungkapan kasus Brigadir J. Jadi, ada 3 peran semuanya dibuktikan dalam fakta persidangan sehingga diputuskan yang bersangkutan seperti yang disebutkan tadi tutur Dedi. Ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Selain Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria, 6 tersangka lainnya yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo, mantan Karopaminal Propam Polri Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, mantan Wakadem B Biro Paminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, kemudian mantan PS Kasubariksa Bagak Etika Rabaprof Divisi Propam Polri Komisaris Polisi Baikuni Wibowo, dan mantan PS Kasubag Kodit Bangkak Etika Rabaprof Divisi Propam Polri Komisaris Polisi Cuk Purtranto, dan mantan Kasub Unit 1 Polri AKP Irfan Widianto. Dari 7 tersangka, 4 sudah menjalani sidang etik. Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Agus Nurpatria keempatnya mengajukan banding sesuai haknya yang diatur dalam pasal 69 Parpol nomor 7 tahun 2022. Saat ini tersisa 3 tersangka yang menunggu giliran untuk disidang etik, yakni Hendra Kurniawan, Irfan Widianto, dan Arif Rahman Arifin. Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri mengagendakan kembali pelaksanaan sidang etik 3 tersangka obstruction of justice pekan depan.